Halo Sobat Manjamania, saya Denny Nakdalung. Oke, tiba saatnya saya akan review pen spin Fisher yang seri ke-7. Jadi kemarin kisi-kisinya sudah saya posting di story, kemudian di uploadan di Facebook saya, di story di WA. Banyak yang menunggu-nunggu untuk review salah satu reel terbaik untuk di harga kelas menengah terjangkau. Oke, saya sebut di menengah terjangkau karena pen spin Fisher ini ada di bawah harga start awalnya, itu di bawah 2 juta. Cuman belakangan ini spin Fisher sudah tidak bisa lagi ditemukan harga di bawah 2 juta kecuali yang size kecil. Oke, mungkin size kecil 2.500, 3.000, 4.500 itu masih di bawah 2 juta. Kalau yang 5.000 ke 6.000 dan seterusnya itu sudah di atas 2 juta semua. Seperti itu. Oke. Tidak menutup kemungkinan juga karena spin Fisher ini salah satu seri produk dari pen yang memiliki kapasitas, kemudian teknologi, kemudian fitur-fitur yang super lengkap untuk sebuah reel yang bisa dikategorikan sebagai reel bagus dari segala sisi dan aspek. Seperti itu, dari bahan bodinya, kemudian strukturnya, sistem sealnya, sistem dragnya, bahan gearnya, dan lain sebagainya. Dan kali ini muncullah seri terbaru dari pen spin Fisher yang seri ke-7. Oke, saya mengenal pen spin Fisher itu dari yang seri kelima. Meskipun spin Fisher itu dikelompokkan lagi, ada yang long cast atau bite runner. Jadi ada semacam pengaturan di belakangnya khusus untuk yang spool panjang, dan bite runner. Bite runner tuh kalau untuk konceran. Jadi posisi ketika diklik spool langsung free. Kemudian kalau ditarik, spoolnya muter, kita sudah tidak lagi mengatur banyak putaran di sini. Cukup diklik gitu, dia langsung mengunci dragnya. Mengunci dalam artian bukan mengunci permanen, tapi langsung ke sistem drag yang lebih tinggi seperti itu, tanpa harus memutar-mutar knobnya. Nah, seperti itu konsep daripada spin Fisher bite runner ataupun long castingnya. Seperti biasanya sih untuk mancing di pasiran, mancing konceran, seperti itu. Jadi ada dua jenis, yang bite runner dan yang biasa seperti ini. Seperti itu. Oke. Untuk pen spin Fisher ini kalau saya amati hampir tidak melakukan perubahan. Oke, struktur bodinya masih sama. Di sini tidak ada sih yang ukuran sama. Ini ukuran 4.500. Yang punya saya ini 6.500. 6.500. Kalau dilihat dari struktur grid bodinya, bentuk-bentuk bodinya ini sama. Oke. Sama. HT100-nya, kemudian model handle-nya. Oke, jadi saya menduga ini ya si spin Fisher ini tidak melakukan perubahan. Dalam artian sama seperti yang dilakukan oleh brand-brand lain. Contohlah Shimano di Zaragoza misalnya. Zaragoza yang 2015 ke 2020 itu bisa dibilang minim sekali perubahan, kecuali hanya bentuk bodinya saja. Kemudian di Ryobi, nah di Ryobi malah nggak ngapa-ngapain, cuman ngerubah handle, ngerubah warna, ngerubah bentuk spoolnya, nah kayak gitu. Kemudian di beberapa reel Daiwa pun seperti itu. Karena kita tahu untuk melakukan sebuah perubahan besar itu tentu saja diperlukan penelitian, diperlukan dana yang besar. Sedangkan interval waktu semakin berjalan, si pabrik atau si produsen ini harus segera mengeluarkan seri baru. Ya mau nggak mau dibikin saja yang sama tetapi sedikit beda, tapi perbedaan tersebut tidak signifikan, tidak ada pengaruh apa-apa, sehingga tidak repot-repot lagi si pabrik itu membuat penelitian untuk membuat produk yang mengalami perubahan seperti itu. Oke.
Power handle seperti biasa untuk spin visor, kemudian engsel di sini ada baut kecil di sini. Nah, ini saya kurang gini juga sih. Kurang serak juga dengan adanya baut kecil di sini. Karena untuk di bagian handle saya lebih pro untuk yang one piece. Itu sudah saya sebutkan dari review saya yang zaman dulu. Seperti itu. Di sini hanya ada baut kecil. Meskipun saya pro spin visor, saya tidak akan tutupi kekurangannya. Nah, dia di baut seperti ini. Oke. Di baut ini otomatis rawan kocak dia. Rawan kocak sehingga akan ada celah yang akan makin melebar dari kocaknya tersebut. Kemudian ini ada as engselnya, ya kan? As engselnya hanya diikat oleh drat yang pendek sekali. Itu kenapa ini dikasih Loctite warna biru untuk penguncian non permanen. Jadi kalau ini sedikit aja muter, ya kemungkinan bisa lepasnya besar sekali. Cuman itu tidak pernah terjadi di saya. Tapi kalau dari sisi analisa daripada sebuah mekanisme sistem engsel, ya akan seperti ini. Itu pertama di bagian handle-nya, sebuah nilai kekurangan. Kemudian spin visor itu ataupun pen-pen yang lain jarang untuk yang kelas battle, kemudian ada Sargus, ada Fierce, ada spin visor, kemudian yang kelas juga kalau nggak salah tidak ada gininya, tidak ada baut di knopnya, sehingga kalau kita mau ganti ya mau nggak mau harus modif seperti ini, dimodif, dibubut, kemudian diganti as baru dia mau, karena dia handle-nya adalah permanen. Nah, ini permanen dan harus motong. Ini punya pen semua nih. Nah, kayak gini. Ya kalau kita suka dengan handle-nya ini nggak masalah. Kalau nggak suka, ya kita sulit ganti. Jadi di sana adalah sebuah pengurangan nilai daripada bagian handle-nya seperti itu. Oke, dari handle kita masuk ke spool. Untuk spool, saya rasa tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Spin visor melakukan perubahan dari yang seri kelima ke seri ke-6, itu dirubah sistem dragnya. Kalau yang kelima malah lebih bagus, dia di FD dual force drag, dan jadi ada pengeriman di bagian belakang dan bagian depan. Kalau kita lihat dari sistem pengeriman yang sempurna, tentu saja pengeriman yang di dua sisi, yaitu depan dan belakang. Contoh gini aja, motor mobil itu ada pengeriman depan belakangnya. Nah, kalau real dia menggunakan pengeriman depan belakang, dia akan lebih sempurna. Atau biasanya kalaupun sistem pengeriman di depan saja, biasanya dragnya tuh memanjang ke belakang seperti Saltiga punya. Nah, seperti itu, dia menyempurnakan lagi sistem dragnya. Oke, di sini saya pastikan pakai carbon tag ya kalau spin visor. Oke, karena spin visor dragnya besar ya, dan stylenya pen memang seperti ini, dikasih grease banyak-banyak. Nah, dia pakai carbon tag seperti ini. Oke, untuk sistem drag saya rasa tidak perlu dibahas lebih dalam lagi karena dia sudah sesuai. Kemudian di knopnya ada sealnya. Oke, diolesin grease banyak-banyak seperti ini. Untuk bagian spool saya rasa sudah nggak masalah sih. Tapi kalau dibuat DFD lagi ya mungkin akan lebih bagus lagi seperti seri pen spin visor yang kelima seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian bodinya. Masuk ke bagian body. Nah, kalau pen ini itu adalah tipe reel yang sangat memudahkan kita melakukan maintenance. Ini juga sudah sering saya bahas sih.
pen itu memudahkan kita melakukan pembongkaran meskipun kita tidak begitu paham dengan cara membongkar reel. Kita bisa melakukannya cukup dengan membuka baut yang ada di bagian bodinya, seperti itu. Oke, dengan membuka baut kita sudah bisa mengakses bodinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bodinya metal, sedangkan rotornya dia pakai grafit. Seperti itu. Untuk membukanya kita bisa langsung melepas main shaft dengan cara membuka baut main shaftnya. Nah, seperti ini. Sini ada baut. Kita tinggal membukanya saja. Nah, ini sudah agak sedikit longgar. Jadi salah satu kelemahan pen juga di sini sering sekali longgar di bagian ini, apalagi ini bautnya kecil. Makanya biasanya kalau servis saya selalu sedia itu loh, lem non permanen itu, dia Loctite ya, beli aja di toko online banyak itu. Jadi dikasih itu supaya bautnya tidak gampang longgar. Oke, ini pakai brush kuningan. Kalau pen yang ke-6 itu di bawah 5.000 apa di bawah 4.000 itu dia aluminium alloy, dia bukan kuningan seperti ini. Tapi kalau sekarang yang size kecil ternyata saya temukan dia bahan gearnya kuningan, seperti itu. Oke, untuk bagian oscillating gear di sini masih zinc. Kemudian saya akan buka ini. Di sini kayaknya nggak ada bearing nih. Kalau yang reel high end biasanya ada support bearing atau bushing yang membuat putarannya menjadi lebih lancar, seperti itu. Ya, kita lihat kalau pen yang sekarang apakah ada. Oke, tidak terdapat roller di sini, hanya sebuah bushing. Nah, bushing seperti ini. Kemudian kita akan buka rotornya. Oke, untuk di bagian rotor di sini sistem sealnya sempurna ya. Kalau pen dia tertutup dengan baik dan rapat. Dan pen menggunakan floating system juga. Nah, seperti ini membuat putarannya menjadi lancar. Oke, ini di bagian rotor ada semacam sistem seal labirin. Ini diterapkan di Shimano biasanya, dan pen juga menerapkannya. Nah, untuk sistem sealnya kalau pen ini bisa dibilang mendekati sempurna sih. Untuk reel kelas 1 jutaan, 1 hingga 2 jutaan, pen Spinfisher itu salah satu yang terbaik untuk sistem sealnya. Jadi lengkap dia, dari bagian clutch-nya, kemudian bodinya,
sistem sealnya bagus. Oke. Kemudian ini one way nya, model one way tanam, disupport oleh 2 bearing. Kemudian ini body seal nya kedap ya, tertutup sempurna di bagian sini juga tertutup. Di sini ada seal karetnya ala pen, grease-nya banyak sekali. Oke, kemudian saya akan buka bagian line roller. Lanjut ke line roller. Di sini menggunakan bearing. Kemudian ini juga masih sama, bisa dilepas. Sebenarnya riskan yang seperti ini dibandingkan dengan sistem bile assembly yang permanen. Permanen dalam artian menjadi satu antara wire-nya ini dengan ujung bile arm body-nya di bagian rotor. Karena kalau ini korosi sedikit saja ini bisa lepas. Dulu pernah saya menangani pen, ininya lepas ya mau nggak mau dilem permanen seperti itu. Jadi sebenarnya sistem seperti ini sudah harus mulai ditinggalkan lah. Kalau bisa sih langsung dia diikat secara permanen. Oke, kemudian untuk pen itu di bagian spring guide-nya saya nggak senang. Jadi spring guide pen itu ujungnya zinc dia. Apakah dia juga sudah melakukan perubahan atau masih sama? Masih sama. Oke, seperti ini ujungnya. Ini zinc rawan patah dan rawan korosi. Saya sudah sangat banyak menemukan buktinya dari pen hingga SAL 3 yang lama yang masih menggunakan zinc itu pernah ada yang keropos. Tergantung yang punya reel. Kalau yang punya reel rajin cek, kemudian rajin diisi grease, kemungkinan aman. Tapi kalau kadang-kadang lupa atau yang nggak ngerti sama sekali, keropos sering saya temukan di bagian ini. Oke, ini terbongkar semua sudah. Saya akan bikin rangkuman untuk pen, jelas tidak melakukan perubahan. Oke, hanya penampilan di spool saja. Sisanya sama atau mungkin ininya. Kalau yang dulu kayaknya yang size kecil itu dia pakai aluminium alloy, dia warna hitam, bukan kuningan seperti ini. Itu yang saya temukan perubahannya. Sisanya sama sekali tidak ada perubahan. Jadi itu hitungannya begini. Ada pen spin Fisher 6, ada pen spin Fisher 7. Jika sesama, ini ukuran berapa nih? 4500 ya tadi ya. Oke, jika sesama pen spin Fisher yang ukurannya 4500, ada yang ke-6, ada yang ke-7. Harga yang ke-6 anggaplah 1,6 juta. Harga yang ke-7 adalah 1,8 juta. Buat apa beli? Malah nggak ada gunanya beli seperti itu. Jadi kalau dari sisi sudut pandang penghematan ya beli aja yang ke-6. Ngapain beli yang ke-7? Kita nggak dapat apa-apa seperti itu. Kecuali memang kita mau menambah koleksi. Kemudian kenapa pen tidak melakukan perubahan? Ya seperti yang saya bahas di awal tadi. Untuk melakukan perubahan besar itu perlu penelitian, perlu percobaan, perlu cetakan baru, perlu dana baru. Seperti itu. Kalau perubahannya sangat signifikan, anggaplah merubah bodi lah, merubah bentuk, merubah rotor, otomatis dia akan merubah cetakan, merubah mesin CNC, ngerubah struktur, ngerubah segalanya, perlu penelitian dan perlu duit. Otomatis harga akan naik.
Seperti itu. Kita tinggal lihat naiknya itu masuk akal atau tidak. Kalau yang seperti ini naikin 100-200 ribu aja saya rasa sudah cukup. Karena hanya cutting di sininya saja yang beda. Tapi kalau kenaikannya sampai 500 ribu bahkan juta-jutaan seperti merek tetangga tidak melakukan perubahan signifikan tapi naiknya 1 juta, nah itu canda-canda namanya dia. Seperti itu. Tapi yang jelas pen spin Fisher tetap menjadi salah satu reel terbaik di range harga di bawah 2 juta. Saya akan sebut di bawah 2 juta dulu. Kalau yang di atas 2 juta ya masih banyak juga reel-reel di atas 2 juta yang bagusnya mengalahkan ini bahkan seperti itu. Oke, karena dari dulu saya mengenal pen itu adalah produk yang apa adanya, nggak ada SW-SW-an, nggak ada power-poweran, tapi dia memang sistem seal-nya bagus dan kekuatannya bagus. Kekurangannya hanya di bobot saja biasanya. Cuman kalau saya bobot sih nggak jadi masalah karena bobot reel itu relatif. Ada yang menganggapnya sangat berat, ada yang menganggapnya saya pakai 6500 mah biasa-biasa aja nih. Pakai jigging bisa, pakai ngoncer bisa, seperti itu. Tapi kalau mau yang lebih hemat, yang mirip-mirip pen ada, itu di Quincy itu sudah dapat yang lebih murah. Ini bukan promo punyanya Daido loh. Saya pakai ini sudah dari pertama kalinya keluar Quincy sampai sekarang kondisinya masih bagus dia, dengan perawatan yang sesuai. Materialnya juga nggak jauh dari ini, cuman mungkin dia kalah nama sih, karena yang saya dengar si ini Quincy ini bikinnya di tempat yang sama dengan pen seperti itu. Ini sama, nggak ada beda. Oke, ini murah, ini 1.300.000-an udah dapat seperti ini yang mungkin sama dengan ini. Ini kalah di sistem seal aja dia. Oke, balik lagi ke pen spin Fisher 7. Jadi saya pastikan tidak ada perubahan. Kalaupun Anda mau beli, silahkan pikirkan Anda mau pilih penghematan atau mau pilih sebagai kolektor. Kalau penghematan, siapa tahu ada yang lebih murah yang seri ke 6, beli yang ke 6 aja nggak apa-apa. Ngapain harus beli yang ke 7 seperti itu. Ini jika saya lihat dari ukuran yang ini yang sedang saya review. Saya belum tahu ukuran yang lebih besar, misalnya yang 6.500 sampai ke 10.500, apakah ada perubahan di sana yang dilakukan oleh pen spin Fisher seri ke-7 ini. Jadi kesimpulannya adalah nggak harus beli yang ke-7 gitu. Kalau punya yang ke-6 aja udah cukup lah. Apalagi nanti kalau yang ke-7 harganya melambung tinggi. Oke, jadi saya pastikan spin Fisher ke-6 dan ke-7 itu tidak ada perubahan, melainkan hanya di bagian spool dan yang sekilas saya lihat ini bagian gearnya. Itu aja sih, sistemnya sama, one way-nya sama, komponen-komponen yang lainnya sama. Dari sini Anda bisa putuskan untuk membelinya atau tidak. Oke, karena tugas saya hanya menyajikan dan membahasnya berdasarkan apa yang saya temui dan saya lihat, dan juga berdasarkan apa yang saya gunakan dan yang saya teliti serta saya pakai. Saya Denny Nadalung, selalu 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.